Ya, kali ini kita akan membahas chord sesudah triad ya. Sesudah triad itu kan sebelumnya jika kalian cek di video sebelumnya ada yang membahas tentang triad, di mana triad itu tiga, berarti ada tiga nada, yaitu dari tangga nada diatonik dengan pola ionian. Apa tuh diatonik, apa tuh ionian? Ionian itu maksudnya adalah diatonik itu adalah tangga nada yang do re mi fa sol la si do, yang itu bisa dimulai dari do berakhir di do, itu namanya ionian. Dari re berakhir di re itu dorian. Mi berakhir di mi, maksudnya mi fa sol la si do re mi gitu ya, itu perincian, dan seterusnya ya. Itu adalah tangga nada diatonik. Jadi diatonik itu sebenarnya tangga nada yang berawal dari do re mi berdasarkan do re mi fa sol la si do. Nah, setiap posisi awal itu ya, misalnya do berakhir dari do itu kan namanya itu ionian. Kalau dia jadi C berakhir di C oktav gitu ya. Kalau D E F G A B C D berakhir di D oktav, nah itu namanya dorian, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek di video ya, di Google ya, atau di di Google atau di ChatGPT mungkin ya. Nah, kita kembali ke pembahasan apa itu chord mayor 7 ya. Kita sedang membahas tangga nada ionian ya, atau sebut saja misalnya karena kita memakai C, tangga nada C natural. C natural, karena kenapa natural? Dia tidak ada, istilahnya tidak ada yang di flatkan, dimolkan atau di flatkan ya, atau diturunkan setengah maupun disarkan. Jadi seperti ini ya. Kalau dia C, dari C ya, ini C. Ini berarti C natural, atau dalam istilah bisa kita sebut juga C ionian ya, atau ionian gitu ya. Ionian pada nada dasar C. Nah, kalau kita main seperti ini, seperti kemarin kita bahas, ini adalah tangga nada chord C mayor, chord triad. Karena apa? Karena dia hanya ya, gitu ya. Jadi itu adalah triad. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana kalau kita nambahin selain sol gitu ya. Ini adalah selain do mi sol, saya mau tambahin ini. Saya mau tambahin nada sesudah kan pada interval ini. Jadi ada nada si, berarti inilah yang dinamakan C mayor 7. Jadi
not do mi sol si. Gitu ya. Nah, buat apa ya? Nah, jadi kalau kita belajar chord ya, yang paling penting itu adalah tahu cara pakainya ya. Karena saya bertahun-tahun belajar chord tapi saya nggak pernah pakai, lupa lagi. Jadi gunanya apa, dipakai buat apa? Karena selera musik kalian bakal berbeda ya. Kalau misalnya mungkin lebih sering di pop ya, atau dangdut, nggak ada masalah ya, ataupun rock rock yang punk rock misalnya ya. Mungkin nggak familiar dengan chord ini, tapi bisa dipakai dalam pop juga ya, dalam rock rock juga kadang kita bisa pakai. Nanti kita coba cek ya, misalnya. Tapi yang pertama, ingat dulu ada C-nya berarti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena posisi chord ini sebenarnya nggak mutlak harus gini ya, dalam artian kata. Kalau misalnya kita coba di posisi ini ya, ini kan kalau kita lepas tunjuk senar dua fret pertama, ya ini C udah. Nah ini juga sama. Jadi akhirnya tidak terpatok kepada bentuk jari, tapi patok pada nada, fokus kepada nadanya. Ya, siapa tahu misalnya kalian mau seperti ini, cara ini kan gak ada yang tahu ya. Maksudnya banyak cara gitu. Yang penting nadanya, apalagi kalau misalnya tuningnya itu nggak standar ya kan. Terus gimana dong? Berarti harus begini. Misalnya nanti D-nya tuh drop ya, drop jadi C misalnya, diturunin gitu ya. Terus ini berubah otomatis ya. Format jazz ini pasti berubah gitu ya, di posisi karena udah diturunin tuningnya. Jadi dia lebih baik fokus ke, untuk belajar chord ya, lebih baik fokus ke notnya atau nadanya daripada fokus ke bentuk jarinya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi itulah chord C mayor. Jadi C mayor itu adalah ada C-nya ya, bukan hanya C mayor ya. Maksud di sini kalau dalam konteks C berarti dia ada B, dia ada B. Jadi B, sol, C atau C, G, itulah C mayor. Nah, dipakainya buat apa ya? Contoh lagu yang sedang ini ya. Tapi ini A ya, nah, sama. A kalau bunyinya adalah di sini. Pemakaian teori chord mayor 7. Jadi kalau sudah paham ini, oh rupanya ada do mi sol si. Nah itu posisinya bisa di berbagai fret, di berbagai lokasi ya. Yang penting ya dapat do mi sol si nya. Misalnya ini sekali lagi C ya.
do si, ya ini jadinya juga C mayor tuh kenapa harusnya begini, ya kita turunin do nya setengah, ya ya seperti ini ya, ya atau ya ya seperti ini langsung ini mayor 7 ini sama ini pada ini sebenarnya chord format chordnya maju sampai C ya, tapi dipalang atau diblok atau balok kalau mungkin kata orang Jawa Barat kunci balok, nah, kalau orang Inggris bule bilang blocking chord ya, di kenapa di blok pakai ini ya, tapi kita hanya fokus pada senar 6 5 4 ya seperti ini ya, diturunkan do nya jadi si. Saya sudah jadi paham ya, fokus ke notasinya, intinya mayor 7 ada si. Nah perkara nanti rootnya di mana, apakah itu di C atau di D atau di F ya bisa aja ya kan, yang penting tahu nanti solmisasinya do re mi fa sol la si do nya, ya udah do re mi fa sol la si do, chordnya apa, chordnya do mi sol si, paham ya. Jadi sebenarnya bisa aja sih dihafal dari C D E F G A B C C E G B. Cuman saya lebih nyaman pakai do re mi fa sol la si do. Kenapa? Karena nanti kalau itu rootnya berubah, solmisasinya kan tetap sama ya. Paling nanti memang ada not-not yang dinaikkan atau diturunkan karena pengaruh not apa rootnya itu udah berbeda ya. Misalnya gini C ya, kalau saya rootnya berubah jadi dia kan begini. Nah, ini di F sharp gitu ya, udah ada F sharp, F sharp B C sharp D ya, C sharp ada berapa sharp kira-kira gitu lah. Jadi saya lebih baik pakai solmisasi aja lah. Maksudnya lebih mudah menghafalnya tanpa harus menghafal setiap not-not dalam bentuk apa tuh D E F G A kayak gitu ya, D E F dan selanjutnya. Oke. Semoga membantu ya. Nah mungkin tolong dong gimana cara makainya ya, lihat aja kalau dalam memakai Mark 7 itu sebenarnya berdasarkan lagu aja. Misalnya gini ya, kita coba buat nada kesan yang ada itu kayak apa ya, dibuat nggak terlalu, dibuat agak lazy gitu, agak malas kali, nggak tahu itu bebas menginterpretasi ya ini. Dan nggak harus menyukai chord ini juga ya. Saya sendiri juga kadang lebih seneng yang not-notnya agak greget gitu ya, kayak A7 agak tegang gitu kan, turun setengah lebih nanggung atau apa. Nah kira-kira gitu ya cara memakainya. Ya good luck, semoga bisa memakai C
dan mengkulik lagu-lagu yang memakai C major. Siap.